Shalom, selamat malam semuanya. Salah ya? Salah. Ini pakai dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau belum kenal, ya udah jangan sok kenal gitu. Ya perkenalkan, nama saya Alfredo Yance Sama, panggil saja Edo, bisa juga Fred, asal jangan sayang, gak boleh. Saya dari Papua, lebih tepatnya di Wamena, dan tema stand up komedi malam ini saya akan ambil Alfredo Yance Sama di Jawa Barat. Jadi mungkin ini sudah menjadi sebuah tradisi mungkin untuk teman-teman yang beragama Islam. Jadi tanpa disadari, kalau ada seseorang yang minoritas yang bergabung di dalam circle-nya, pasti akan ditawarin asyhadu. Dan itu fakta. Contohnya saya masih ingat yang pertama ngajak saya untuk asyhadu tuh Mang Panji dari PGRI. Mang Panji mana ya? Ada orangnya nggak? Nah, terus itu yang pertama. Tapi kalau yang biasa hampir sering ajak saya itu ada abangnya di depan ini, baik. Dia tuh sering sekali, tapi ya saya kan sudah anggap itu sebuah candaan kita bersama, jadi nggak terlalu masukin di hati lah. Ya. Jadi sekali lagi saya agamanya Kristen Protestan. Sejauh ini masih Kristen, nggak tahu kedepannya nanti gimana. Sejauh ini masih Kristen. Dan saya sekarang tinggal di rumahnya Pak Purwanto. Pak Purwanto ini saya sangat menghormati Bapak dan juga sangat menghargai. Tapi ada satu hal yang kurang dari Bapak. Bapak nggak bisa makan B2. Aduh, sayang sekali. Kacau. Aduh. Tapi sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan juga kepada Ibu yang sudah mau menerima saya untuk tinggal magang di sini. Sekali lagi terima kasih Ibu, Bapak. Dan juga saya di sini itu memang sudah jadi kebiasaan mungkin ya. Untuk teman-teman yang Sunda, kalau ada teman-teman dari luar daerah yang datang, pasti bahasa yang diajarinnya itu yang kasar-kasar, betul tidak? Pasti diajarinnya itu yang kasar-kasar. Contohnya saya nih, ini diajarin Mang Panjul juga nih. Ini ada orangnya nggak ya? Ada. Aman. Saya tuh diajarin, Dok. Jadi kalau kamu lihat ada seseorang yang melakukan hal yang bagus, itu kamu bilang aja dia. Misalnya contoh Bang Bahis nih, lagi mungkin nyiram bunga, Bang Bahis bleguk. Mungkin kalau lihat Bang Isan lagi nyuci mobil, Bang Isan bleguk gitu. Kalau lihat ganti topik. Dan juga jadi teman-teman, saya tuh sebenarnya Cipa, aslinya saya Cipa. Apa itu Cipa?
Cina Papua. Dulu waktu saya kecil, itu rumah saya sempat kebakaran. Dan saya ini dalam kejadian tersebut, saya satu-satunya korban. Makanya jangan heran kalau kulit saya agak sedikit gosong. Tapi teman-teman, nyatanya punya kulit hitam itu ada baiknya dan juga ada buruknya. Kita mulai dari mana aja dulu nih? Baik atau buruk nih? Oh, dari baik dulu. Dari baiknya dulu. Nah, baiknya itu, kita yang kulit hitam kalau mau pergi mencuri, itu tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu menggunakan topeng. Itu cukup buka baju, buka celana, pakai sempak hitam, gas, nggak kelihatan. Kayaknya baiknya cuma itu. Ada lagi. Dan juga misalnya nih kalau kita ketahuan mencuri, itu jangan panik. Misal nih, kalau kita ketahuan pasti ditanya tuh, "Woi, kamu maling ya?" Tinggal jawab aja. Maaf, salah. Jadi kalau ketahuan mencuri pasti dibilang, "Woi, kamu tuyul ya?" Karena pakai sempak mungkin ya. Kamu tuyul ya? Tinggal dijawab aja. Emang siapa yang lihat tuyul kulit hidung dia? Dan buruknya punya kulit hitam itu, ini yang saya rasakan sendiri di Pangandaran ini ya. Nah, saya waktu itu selesai mandi, pakai baju putih, keluar asrama malam-malam. Nah, di depan asrama itu ada dua teman saya. Mereka duduk nongkrong di situ. Tiba-tiba tanya, "Edo, kamu mau pergi Halloween di mana?" Saya bingung dong. Maksudnya apa? Langsung saya tanya tuh, "Maksud kalian apa?" Langsung mereka jawab, "Itu kok kamu pakai kostum tai cacat?" Kostum tai cacat. Dan baiknya punya kulit hitam itu, baiknya udah ya tadi. Masih buruk nih. Nah, buruknya kayaknya cuma itu deh, buruknya punya kulit hitam. Selainnya semua bang. Nah, terakhir ini ada sebuah mob. Jadi mob itu, untuk teman-teman yang belum tahu, mob itu adalah sebuah cerita sebuah cerita lucu. Nah, itu sudah menjadi tradisi itu di Papua. Jadi kalau ada orang Papua yang nggak tahu mob, itu fix dia bukan orang Papua. Biarpun kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi nggak tahu mob, bukan orang Papua dia. Jadi mob itu adalah sebuah cerita fiksi maupun non fiksi ataupun cerita yang nyata tapi dibuat jadi cerita lucu. Nah, sekarang ada satu mob ini. Jadi zaman dulu tuh ada tiga orang yang melakukan ekspedisi ke Sungai Amazon. Nah, tiga orang ini dari negara yang berbeda-beda nih. Ada yang pertama dari Cina, yang kedua Amerika, yang ketiga Indonesia. Cuman Indonesia ini perwakilannya Papua. Nah, mereka tiba di Sungai Amazon. Jadi pas mau menyeberang ke sebelah, karena nggak ada perahu, mereka mau berenang. Orang Cina pertama, dia lompat berenang di pinggir. Pas sudah mau di pinggir, dimakan buaya. Nah, yang kedua orang Amerika, dia berenang di tengah-tengah, dimakan buaya. Nah, yang terakhir ini orang Papua. Dia lompat berenang, pas sudah di tengah tiba-tiba ada buaya yang datang. Ada buaya banyak datang ke dia. Tapi pas lihat mungkin dia orang Papua, buaya-buayanya cuma berbaris kasih dia jalan gitu untuk berenang ke sebelah. Nah, dia berenang sampai sudah pas di sebelah, naik. Nah, langsung dia karena penasaran kan, ini kenapa buaya-buayanya nggak makan saya? Dia balik, dia tanya, "Woi buaya, kenapa kalian tidak makan saya?" Tiba-tiba ada satu buaya yang menjawab, "Maaf kak, kami nggak makan yang gosong-gosong, haram." Ya, mau lagi.
Saya rasa cukup.